Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Bapak, nama Bapak Tatung Mustari, Guru Pendidikan Agama Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jujur dan juga menepati janji. Mudah-mudahan setelah teman-teman belajar dan menyaksikan video ini, teman-teman bisa memahami cara penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Juga teman-teman bisa menyajikan cara penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, jujur bisa didefinisikan sebagai menyampaikan suatu informasi sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang terjadi. Lawan dari jujur adalah bohong. Bohong artinya kita menyampaikan suatu informasi tidak sesuai dengan kenyataannya. Jujur merupakan tingkatan akhlak yang tinggi. Artinya kalau teman-teman bisa jujur, akhlak teman-teman itu dalam keadaan grade yang tinggi. Sebaliknya, kalau teman-teman tidak bisa jujur, teman-teman berbohong, akhlak teman-teman berada di grade yang bawah. Tentunya banyak cara, banyak contoh untuk menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan masyarakat. Pertama, cara kita menerapkan jujur dalam kehidupan di sekolah. Pertama, contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah. Tidak menyontek ketika ujian. Teman-teman sekalian, kalau menurut pengalaman teman-teman Bapak waktu kuliah di Mesir, kalau ada satu mahasiswa yang ketahuan menyontek, itu semua mata kuliah dalam satu semester itu dianggap nol. Artinya dia dianggap tidak mengikuti kuliah selama satu semester. Walaupun menyonteknya hanya sekali. Itu saking ketatnya atau Universitas Al-Azhar membuat suatu sistem agar mahasiswanya tidak menyontek. Begitupun teman-teman sekalian, ketika kita ulangan, baik itu PTS, PAS, dan lain sebagainya, jangan sekali-kali menyontek, baik itu dengan meminta jawaban, memberi jawaban, ataupun kerjasama. Yang kedua, memberitahukan alasan yang sebenarnya jika telat. Jadi, kalau seandainya teman-teman telat, ya beritahukan saja apa adanya. Walaupun itu terkadang pahit begitu. Jangan sampai seperti ini, kalian telat karena ketiduran atau karena kalian lengle, terus bilangnya, itu di sana ada macet, itu di sana supirnya kurang gesit dan lain sebagainya. Ya kalau memang karena ketiduran, bilang aja, saya ketiduran, mohon maaf, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak melakukan titip absen supaya kalian bisa bolos nih. Jadi biasanya ke sekretarisnya, di absen hadir ya, checklist ya. Padahal kalian mau bolos, padahal kalian tidak masuk kelas. Selanjutnya, tidak malu bertanya apabila memang kalian tidak memahami atau belum paham tentang pelajaran.
Ya jujur aja, aduh Pak, saya ini belum paham nih materi ini. Saya ini kurang ngerti tentang bagian ini nih. Tolong diulangi dan sebagainya. Ya jujur aja, jangan takut dibilang bodoh lah. Jangan takut dibilang kalian gak merhatiin pelajaran gitu ya. Ya jujur aja apa adanya. Selanjutnya, membayar harga barang yang dibeli sesuai dengan ketentuan kantin. Artinya gini, jangan sampai kalian makan 4, ngakunya 3. Makan 3, ngakunya 2, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan. Teman-teman harus atau sadar bahwa buku di perpustakaan itu adalah milik sekolah, bukan milik pribadi. Artinya kalau teman-teman meminjam, ya dikembalikan. Selanjutnya, contoh perilaku jujur di lingkungan keluarga. Pertama, tidak pura-pura tidur ketika orang tua memanggil kalian atau memerintahkan sesuatu kepada kalian. Dek, tolong ambilin itu. Kalian pura-pura tidur. Padahal mas sebelumnya kalian main game. Atau bohong yang lainnya, pura-pura sakit gitu. Biar gak disuruh belajar. Biar gak disuruh berangkat ke sekolah, semacam itu. Itu adalah suatu kebohongan. Jangan pernah dilakukan. Kedua, menyampaikan hasil ujian kepada orang tua apa adanya. Artinya, ya walaupun nilai kalian jeblok, kurang dari KKM, ya beritahukan saja. Mah, nih nilai adik segini, nilai kakak segini. Insya Allah akan diperbaiki yang kurang-kurangnya. Begitu ya, teman-teman. Yang selanjutnya, tidak melebihkan uang iuran atau uang untuk bayar buku. Contohnya harga bukunya cuman 30.000. Kemudian kalian bilang ke orang tuanya 40.000. Ada untung tuh 10.000. Jangan, itu sudah bohong. Ya. Kemudian mengembalikan uang kembalian belanja sebagaimana mestinya. Kalian nih diperintahkan oleh ibu kalian membeli mie 2. Uangnya 10.000, ada kembaliannya, kembalikan. Kecuali kalau memang orang tua kalian membolehkan, ya udah kembaliannya boleh dijajankan, kalau itu ya silahkan ya. Tetapi kalau nanti kembaliannya kembalikan ke mama ya kembalikanlah. Selanjutnya, berkata terus terang apabila melakukan suatu kesalahan. Ya seperti memecahkan gelas, memecahkan kaca, dan lain sebagainya. Jujur saja, Dek, itu siapa yang memecahkan piring? Itu deh, maaf tadi adek teledor, gitu ya. Ya jujur aja, walaupun terkadang itu pahit gitu ya. Kemudian nih, contoh perilaku jujur di lingkungan masyarakat nih. 1. Tidak melakukan suap kepada polisi ketika kena tilang nih. Ini kebiasaan, kalau kalian melanggar lalu lintas lalu ditilang, bilangnya damai ya Pak, damai Pak. Nggak boleh. Ya kalau disuruh sidang ya sidang aja. Kalau suruh bayar denda ya bayar denda aja. Simple kok. Yang selanjutnya, tidak mengurangi takaran dan timbangan. Kalian menjadi menjual kain, bilangnya ini kainnya 1 meter. Padahal kenyataannya 95 cm, kurang 5 cm gitu ya. Walaupun sedikit, ya kalau bohong ya gak boleh. Nanti uangnya jadi haram kalau kita makan. Karena hasil dari curang. Kemudian mengembalikan barang yang bukan miliknya. Kalau tiba-tiba teman-teman menemukan dompet di jalan, kemudian ada KTP-nya kan di sana, itu kan bukan milik kita ya dompet itu. Ya kembalikanlah, kasihkanlah kepada pemiliknya. Kemudian
tidak membuat alasan palsu ketika tidak bisa hadir dalam pertemuan. Ya mungkin contohnya pertemuan RT, pertemuan Karang Taruna, pertemuan DKM dan lain sebagainya. Ya kalau nggak bisanya karena sibuk, karena PR ya bilang aja sih, nggak usah dibuat-buat, nggak usah membuat alasan-alasan yang palsu. Itulah contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara penerapan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya kalau teman-teman ingin disebut orang yang menepati janji, yang memenuhi janji, ada 3 hal yang harus ditempuh. Pertama, ketika teman-teman berjanji ingin melakukan sesuatu, ingin datang ke suatu tempat, maka katakanlah insya Allah. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa kata insya Allah ini bukan untuk ngeles atau buat pelin-pelan nih, ini antara bisa atau enggak, bukan. Kita mengucapkan insya Allah itu adalah kita meyakini bahwa semua yang kita laksanakan atau kita kan nggak tahu nih yang akan terjadi selanjutnya. Karena semuanya adalah kuasa Allah. Untuk itu kita bertawakal kepada Allah. Artinya sama dengan kita mengatakan mudah-mudahan saya bisa. Insya Allah saya sih bisa. Jadi insya Allah itu bukan berarti antara iya dan tidak, bukan. Tetapi pertawakalan kita kepada Allah supaya kita bisa melaksanakan janji tersebut. Yang kedua adalah kita harus berusaha sekuat mungkin, bertekad agar kita bisa melaksanakan janji tersebut. Yang ketiga, kalau ternyata kita tidak bisa memenuhi janji tersebut karena satu hal dan lain sebagainya, kita dengan legowo katakan, iya minta maaf, mohon maaf saya tidak bisa hadir, mohon maaf saya tidak memenuhi janji saya, mohon maaf sekali dan lain sebagainya. Itu bentuk tanggung jawab kita kalau kita ingin memenuhi janji kepada orang lain. Teman-teman, kita sebagai muslim, kita harus berusaha sekuat tenaga agar kita bisa melaksanakan, menepati janji-janji yang telah kita sampaikan. Teman-teman sekalian, untuk pertemuan kita hari ini bukan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.